Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin bercerita lagi ya, dalam belajar agama itu. Jadi memang kalau kita terlalu memaksakan kehendak diri itu memang bisa-bisa orang itu bisa-bisa orang tersebut akan gila, nggak kuat memori otaknya. Saya pun menyangka bahwa saya bercerita kayak gini dan masih belepotan untuk menyampaikan sesuatu, karena ya itu tadi, saya belajar nggak seperti kalian-kalian. Dan memang di dunia ini berbagai macam cara itu Allah sediakan berbagai macam cara untuk sampai ke tahap pengenalan diri, sampai benar-benar bisa memahami dan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa selama ini Allah selalu bersama dengan kita-kita. Dan itu bukanlah suatu hal yang sangat-sangat mudah untuk sampai pada titik itu. Karena untuk sampai pada titik itu tentunya kita harus selalu punya landasan bahwa kita ini hamba, kita ini dicipta, kita ini nggak punya apa-apa. Namun jika kita masih merasa bahwa kita punya ini, punya itu, dan masih ada rasa keangkuhan, kesombongan di dalam hati, maka sangat mustahil orang itu bisa sampai pada tahap pengenalan dirinya. Itu sangat mustahil. Karena betul lah kata orang-orang, mungkin dulu saya hanya sering baca ini itu, sampai ada yang mengosongkan diri itu kayak mana. Ternyata mengosongkan diri itu seperti itu, teman-teman. Mengosongkan diri itu sudah nggak ada lagi yang kita anggap berharga. Jadi kosong, maksudnya benar-benar kosong, dan menyadari bahwa apa yang kita punya saat ini kita dititipkan gitu, yang saat ini kita merasa punya, merasa kita punya, kita menyadari bahwa kepunyaan kita itu hanya dititipkan sementara waktu, hanya untuk digunakan sebagai fasilitas dunia sesaat kayak gitu. Dan itu bukan milik kita sepenuhnya kayak gitu. Nanti kalau udah paham itu dan bisa menerapkan, memang gak bisa digambarkan betapa bahagianya orang-orang yang sampai. Makanya saya buat status, karena memang gak bisa digambarkan betapa bahagianya orang-orang yang sudah sampai gitu. Karena sudah gak terlalu menginginkan apa-apa lagi. Maksudnya gak terlalu menginginkan kayak gini. Jadi apa yang Allah kasih kita syukuri, apa yang belum dikasih ya kita pun tetap bersyukur. Dan betul lah kata orang-orang, saya pernah dengar selintas bahwa ada orang-orang tertentu yang malu ketika ingin meminta sama Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ Allah akan tampakkan pemberian masa lalunya, masa dulu-dulu yang ia nggak sadari,
Dan Allah memberikan kesadaran bahwa betapa banyaknya dulu yang pernah Allah berikan ke kita tanpa harus kita minta. Nah itulah yang ternyata membuat seseorang itu malu untuk minta. Jadi ketika orang sudah sampai ke arah situ, ya tentunya mereka akan dipenuhi rasa syukur di dalam hatinya. Muncullah rasa syukur dalam hatinya, di dalam rasanya. Makanya itulah sebabnya jika udah sampai, maka pasti orang itu akan malu meminta. Meskipun misalnya di sisi lain dia butuh ekonomi, dia butuh apalah itu, pokoknya segala macam yang, karena pasti orang itu butuh. Tapi di sisi lain malu karena berbenturan dengan Allah tampakkan pemberiannya di masa dulu yang gak pernah ia syukuri. Dan itu termasuk yang saya rasakan. Jadi ternyata betul lah bahwa ketika orang ingin sampai, maka Allah menyediakan banyak cara. Bukan hanya kayak gini, bukan hanya 5 waktu rutin, karena saya yakin banyak sekali orang yang menjalankan 5 waktu tapi Tuhannya gak hadir. Bukan gak hadir, dia gak menghadirkan Tuhannya. Karena ketika menjalankan pikirannya mikirin soal kerjaan, ya apa-apalah yang bersifat dunia. Sedangkan sholat sendiri, ketika orang itu semakin dalam memahami soal sholat, itu udah berbeda pandangan. Makanya kalau kita dengar sepintas sejarah perdebatan para wali dulu tuh, ada Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Kayaknya nggak pantas kita sesatkan Syekh Siti Jenar. Bukan berarti saya mengikuti, karena kayak gini, jika ada orang baik di sekitar kita, sedangkan orang itu nggak mau sujud, maka saya yakin yang muncul di dalam dirinya itu adalah suatu kebanggaan diri, sehingga membelakangi Tuhannya yang tampil dirinya seperti itu. Jadi sebelumnya maaf, saya nggak bermaksud kalau beda ya, maksudnya kalau dulu itu, makanya dulu saya sempat sering buat video komentari sana sini, terus saya nilai lagi apa yang saya lakukan, ternyata itu hanya bisa menimbulkan perpecahan meskipun ada kebenaran yang saya sampaikan dari situ. Meskipun ada suatu kebenaran, tapi cara penyampaiannya salah. Itu berdasarkan nafsu, sehingga rawan untuk memunculkan pertengkaran. Sebenarnya banyak sekali yang ingin sampaikan, cuman saya rasa belum waktunya aja. Dan mungkin itu aja, nggak bisa berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.